Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Lois Marmata, Prodi Manajemen, mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Di sini saya mau menceritakan atau menjelaskan tentang apa sih itu PKWT atau apa sih itu perbedaan dengan PKWTT. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang kedua itu, saya mau memberitahu dulu materi apa saja yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pengertian PKWT dan perbedaannya dengan PKWTT. Yang kedua, syarat subjektif dan objektif PKWT. Yang ketiga, hubungan kerja dan relokasi PKWT. Keempat, contoh dokumen PKWT. Dan kelima, analisis praktik PKWT di Indonesia. Oke. Apa sih itu PKWT dan perbedaannya dengan PKWTT? PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak kerja sementara atau pekerja, antara pekerja dan perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, untuk proyek 6 bulan atau pekerjaan musiman. PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, adalah kontrak kerja permanen tanpa batas waktu. Perbedaan utama dari aspek jangka waktu. PKWT ada akhir kontrak, misalnya 1 tahun. Kalau PKWTT tidak ada akhir, bisa disebut permanen. Yang kedua, perlindungan. Di PKWT ada lebih terbatas dan di PKWTT lebih kuat, PHK lebih sulit. Yang ketiga ada hak pekerja. Di PKWT itu biasanya tidak dapat pesangon jika kontrak berakhir normal. Kalau di PKWTT berhak pesangon jika di PHK. Contoh nyata PKWT, karyawan kontrak di event organisasi atau organizer untuk proyek konser 3 bulan. PKWTT, karyawan tetap di bank sebagai customer service. 2. Syarat subjektif berkaitan dengan pihak yang membuat kontrak. 1. Kedua pihak, pekerja dan perusahaan harus cakap hukum, dewasa, tidak dalam tekanan. 2. Ada kesepakatan tanpa paksaan. Syarat objektif berkaitan dengan pekerjaannya. Pekerjaan bersifat sementara, misalnya proyek bangunan, gedung, event. 2. Musiman, panen sawit, lebaran, atau Natal di retail. 2. Tidak boleh untuk pekerja tetap, misalnya office boy, security. Catatan, jika syarat objektif dilanggar, PKWT bisa berubah menjadi PKWTT di mata hukum. Yang ketiga ada hubungan kerja dan relevasi PKWT. Hubungan kerja adalah ikatan hukum antara pekerja memberikan tenaga atau waktu dan perusahaan memberikan upah atau proteksi. Relevasi PKWT. 1. Memberi kepastian durasi kerja tahu kapan kontrak berakhir. 2. Risiko. Jika disalahgunakan, pekerja jadi tidak stabil, misalnya dipecah jadi sebuah kontrak pendek untuk menghindari status permanen. Analoginya, seperti menyewa rumah kontrak 1 tahun PKWT versus beli rumah PKWTT. Kontrak lebih fleksibel tapi kurang lama. Yang keempat ini ada contoh dokumen PKWT, ya seperti bisa kalian lihat di sini ada. Yang pertama itu ada perjanjian kerja untuk waktu tertentu, kontrak ini yang PKWT. Ya kan, kalian bisa lihat di sini ada nama, ada jumlah bulan, dan pasal-pasal apa saja yang tidak sesuai ketentuan hukum. Dan di sini ada tanda tangan pekerja dan pihak perusahaan. Lanjut yang terakhir ada analisis praktek PKWT di Indonesia. Keadilan, transparansi, tanggung jawab. Praktek yang sesuai prinsip. 1. Keadilan untuk pekerja musiman atau proyek. PKWT idealnya digunakan untuk pekerjaan yang benar-benar bersifat sementara, musiman atau terkait proyek dari 1 kali
Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 59, PP 35 Tahun 2021 Pasal 43. Contoh, proyek konstruksi bangunan, panen raya di perkebunan, event organizer untuk festival tertentu, atau proyek implementasi IT seperti contoh di atas. Ini adil karena perusahaan tidak mengingatkan pekerja permanen untuk kebutuhan non-permanen. Yang kedua, transparansi dalam kontrak. Dokumen PKWT yang jelas mencantumkan alasan, waktu tertentu, jenis pekerjaan, upah, hak THR, proporsional BPJS, dan kewajiban kedua belah pihak seperti contoh di atas, mencerminkan transparansi. Pekerja seharusnya memahami status dan konsekuensi kerjaannya sejak awal. Yang ketiga, tanggung jawab pemberi kerja. Memenuhi kewajiban pembayaran upah tepat waktu, memberikan THR profesional, pendaftaran BPJS Kesehatan, dan JKK atau JKM kewajiban utama, dan memberikan surat pengalaman kerja adalah bentuk tanggung jawab yang mendasar. Dan selanjutnya, praktek yang merugikan pekerja dan bertentangan dengan prinsip. 1. Penyalahgunaan status. Ini masalah terbesar. PKWT digunakan untuk pekerja inti atau permanen. Contoh nyata, staf administrasi di perusahaan manufaktur besar, kasir di jaringan retail ternama, operator produksi di pabrik yang beroperasi rutin tahunan. Pekerjaan ini jelas bukan sementara atau proyek, tetapi perusahaan menggunakan PKWT berulang dengan jeda atau ganti judul pekerjaan untuk menghindari status tetap dan kewajiban pesangon. THR penuh, cuti tahunan penuh, jaminan pensiun, JP, dan lain-lain. Melanggar Undang-Undang 13 Tahun 2003, Pasal 59, Putusan MK Nomor 100 PUU X Tahun 2012. Yang kedua, ada ketidakadilan dalam hak. Pekerja PKWT seringkali tidak mendapatkan 1. Jaminan pensiun atau JP, BPJS Ketenagakerjaan, padahal ini hak vital jangka panjang. PP 35 Tahun 2021 hanya mewajibkan JP untuk PKWT di atas 1 tahun untuk pekerja yang sama, mudah diputarbalikkan. Kedua, cuti tahunan penuh, hanya mendapatkan proporsional. 3. Rasa aman. Masa kerja terputus-putus, mudah diakhiri tanpa pesangon, hanya uang penggantian hak yang belum diterima, sulit merencanakan masa depan. Yang ketiga, ada kurang transparansi. Perusahaan tidak menjelaskan secara jujur mengapa pekerjaan bersifat sementara atau menyembunyikan rencana pengulangan kontrak. Klausul dapat diperpanjang. Sering disalahartikan dan disalahgunakan untuk pekerja permanen. 4. Pengabaian tanggung jawab. Contoh 1. Tidak mendaftarkan pekerjaan ke BPJS sama sekali atau hanya sebagian, misal hanya JKK atau JKM tanpa JP. 2. Meminta pekerja menandatangani surat pengunduran diri bersamaan dengan PKWT. 3. Mengakhiri kontrak sepihak tanpa alasan jelas sebelum berakhir, hanya membayar sisa upah tanpa kompensasi layak. Terakhir, tidak memberikan surat pengalaman kerja. Yang kelima, ada status kontrak abadi. Pekerja terperangkap dalam siklus PKWT berulang selama bertahun-tahun di posisi atau perusahaan yang sama tanpa kepastian diangkat menjadi tetap. Ini sangat merugikan dan melanggar semangat hukum. Dan di sini saya menjelaskan opini saya. Praktik PKWT di Indonesia cenderung lebih banyak merugikan pekerja dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bisnis yang baik. Keadilan. Penyalahgunaan PKWT untuk pekerja inti atau permanen adalah bentuk ketidakadilan struktural. Pekerja melakukan pekerjaan permanen tetapi hanya mendapatkan hak parsial dan tanpa jaminan masa depan. Perusahaan menikmati fleksibilitas dan penghematan biaya dengan mengorbankan hak-hak dasar pekerja. Meski Undang-Undang Cipta Kerja melalui
PP 35 tahun 2021 mencoba memberikan sedikit perluasan definisi pekerjaan tertentu, termasuk pekerjaan musiman puncak. Celah untuk penyalahgunaan masih sangat besar, terutama terkait penyalahgunaan kontrak dan pekerjaan pendukung yang tidak habis. Transparansi. Banyak pekerjaan terutama yang kurang berpendidikan atau di sektor padat karya tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum PKWT. Perusahaan sering kali tidak transparan tentang kemungkinan pengulangan atau alasan sebenarnya di balik penggunaan PKWT. Informasi asesmentary ini merugikan pekerjaan. Tanggung jawab perusahaan seringkali hanya pada batas minimal upah BPJS Kesehatan dan JKK atau JKM. Tanggung jawab untuk memberi kepastian kerja dan jaminan jangka panjang seperti akses JPEG atau konversi seperti status tetap setelah periode tertentu diabaikan dalam banyak kasus penyalahgunaan. Faktor penyebab, lemahnya pengawasan. Kementerian Ketenagakerjaan kesulitan memantau jutaan perusahaan, terutama UKM dan sektor informal. Rendahnya kesadaran hukum pekerja. Banyak pekerja takut kehilangan pekerjaan jika menuntut hak. Tuntutan fleksibel dan biaya. Perusahaan menghadapi tekanan kompleksi global dan fluktuasi pasar, sehingga memilih PKWT sebagai solusi murah dan fleksibel, meski tidak etis dan hukum. Kendala dalam penegakan hukum. Proses penyelesaian perselisihan di PHI memakan waktu dan biaya, menjadi penghalang bagi pekerja. Kesimpulan opini dari saya itu, PKWT sebagai konsep tidak salah dan benar-benar tertolerir, namun dalam praktiknya PKWT telah menjadi alat utama untuk memperkerjakan tenaga kerja secara fleksibel dengan biaya rendah, seringkali mengorbankan hak-hak dasar dan kepastian kerja pekerja, terutama di sektor-sektor dengan pekerjaan yang seharusnya permanen. Seharusnya penyalahgunaan PKWT yang masih inilah yang bertentangan dengan prinsip keadilan, hak tidak sebanding dengan kontribusi permanen, transparansi status dan hak-hak yang tidak dijelaskan utuh, dan tanggung jawab perusahaan menghindari kewajiban jangka panjang. Perlu penegakan hukum yang lebih kuat, sosialisasi yang lebih baik kepada pekerja, dan mungkin revisi regulasi, misalnya batasan lebih ketat untuk pengulangan PKWT atau wajib konversi ke PKWTT setelah total masa kerja tertentu di perusahaan yang sama, untuk mendorong praktek PKWT yang lebih etis dan sesuai hukum. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika penyampaian saya kurang bagus, tidak dimengerti. Mohon maaf. Saya Cynthia Sinar Mata, pamit undur diri. Terima kasih.